Perkenalkan, saya IGD Agus Sugi Irawan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UPG dalam jabatan kategori 1 periode 4 Universitas Mataram yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Melaya pada kelas 8A dengan materi kedudukan dan fungsi Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat pagi, Nana. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran, yaitu pembelajaran PKN. Ya, tapi sebelumnya Bapak harapkan untuk melaksanakan kegiatan ini dengan yang pertama itu dengan berdoa. Ya, Bapak minta, silakan berdiri. Semuanya berdiri dulu. Bapak minta untuk mewakili temannya untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan boleh duduk. Ya, terima kasih mintanya sudah memimpin temannya untuk berdoa. Ya, udah semuanya sehat ya? Sehat. Ya, Bapak minta Bapak harapkan untuk semuanya sehat ya, karena di dalam kesehatan itu membutuhkan yang namanya yaitu kebersihan. Karena maka lagi kebersihan. Absen dulu ya kehadirannya. Ya, yang pertama Bintang. Hadir. Cynthia, Hadir. Linda. Hadir. Proklamasi sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini ya, yaitu yang pertama, melalui membaca buku teks siswa mampu memahami fenomena yang terjadi di masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan cermat. Ya, lanjut, yang kedua, melalui tayangan PowerPoint siswa mampu menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pak di sini mempunyai suatu gambar. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Burung Garuda. Apa? Burung Garuda. Ya, burung Garuda Pancasila. Itu yang benar ya. Burung Garuda Pancasila. Ini adalah sebagai lambang negara kita. Ya, burung Garuda Pancasila. Nah, silakan coba kalian amati sebaik-baiknya dari burung Garuda Pancasila ini. Apa yang ada pada gambar ini? Ayo angkat tangannya. Apa yang kalian lihat di sana? Yuk, silakan angkat. Yang kalian lihat di gambar burung Garuda Pancasila. Ayo, silakan angkat tangannya. Ya, silakan angkat tangannya. Ya. Iya, ada simbol-simbol dari sila dari Pancasila ya. Di sini ada perisai di dada burung Garuda ini. Nah, ya, bisa kalian lihat gambar perisai Pancasila. Apalagi? Ayo, dari bulunya bisa. Bulu sayap. Ayo. Ya. Berjumlah 17. Bulu sayapnya berjumlah 17. Menandakan apakah itu? Tanggal kemerdekaan. Bagus sekali, Yunita. Ada lagi? Ayo Cynthia. Bulu ekor. Bulu ekor berjumlah berapa Cynthia? 8. Berjumlah 8. Yang berarti menandakan apa? Bulan Bulan kemerdekaan.
untuk mengikuti pembelajaran hari ini karena kita membahas yang sekarang itu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar. Ya, kita membahas materi itu sekarang, ya, sebuah Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar. Itu yang bisa kalian lihat, gitu ya. Contoh coba, ayo kalau tentang kemanusiaan, apa contohnya dalam kehidupan kalian di sekolah? Contoh yang baik yang berhubungan tentang nilai kemanusiaan. Ayo, siapa bisa jawab? Ya, tentang nilai kemanusiaan. Ya, nama dong, berdiri dong, ya berdiri. Ayo, perkenalkan ya, namanya. Perkenalkan, nama saya Riko Mandara. Saya menjawab pertanyaan Anda. Ya. Jawabannya adalah tidak saling membuli antar teman. Bagus sekali Tiara, tangan dong. Tidak boleh saling membuli, ya, dengan sesama teman. Itu ya. Tadi Pak sudah mengatakan kalau kita berada di sekolah ini adalah satu keluarga. Tidak memandang di sini ya berbeda derajat, entah itu kaya dan miskin semuanya sama, ya. Nah, di sini ada 3 contoh penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu siapa yang bisa menjawab? Siapa yang pertama? Cynthia, silakan. Gambar yang pertama itu tentang bully. Tentang apa Cynthia? Tentang bully. Tentang bully, ya. Nah, yang kedua. Ayo. Saya Pak. Iya, Yunita. Coba perhatikan Yunita di gambar nomor 2 ini. Agama. Penyimpangan terhadap nilai Pancasila di sila pertama tentang ketuhanan atau agama. Ya, ada seorang anak kecil yang bermain berlarian pada waktu orang-orang melaksanakan ibadah. Ya, seperti itu. Nah, yang nomor 3, ya, tentang apa? Ayo, tentang ya. Tentang korupsi, ya. Di sini tentang korupsi ini adalah yang jelas bukan haknya dia yang beli. Seperti dia sama dasarnya itu adalah mengambil haknya orang lain, ya, korupsi. Kepalanya, ya, 1, semuanya bergerak. 1, 2, ayo lagi dari atas, 2, 3-nya sekarang dari atas, 3 lagi, 3. Di dalam satu kelompok itu ada 4, ya. Silakan dibagi. Kelompok satunya menjadi ketua kelompoknya itu kita. Nah, sekarang perhatikan ya, Pak sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, di sini tugas kalian sekarang perhatikan LKPD-nya masing-masing ya. Kita sudah bagikan, itu perhatikan LKPD-nya ya. Yang pertama itu kalian silahkan diskusikan dengan teman-teman kelompok di dalam satu kelompok ini ya, tentang suatu pelanggaran yang melanggar tentang nilai-nilai Pancasila ya. Nah, kelompok 1 di sana mendapatkan tentang pelanggaran di nilai ketuhanan, kelompok 2 nilai kemanusiaan, dan kelompok 3 itu nilai keadilan ya. Nah, silakan kalian cari gambar dan tempel di double polymer itu ya,
Ditempel double poinnya itu, dan di bawahnya dijelaskan tentang pelanggaran tersebut, ya, solusinya, kesimpulannya silakan dibuat dan didiskusikan dengan teman kalian. Tempel dulu dan dicari. Silakan bagi temannya untuk mencari informasi. Gunakan menurut kalian, ya, cari solusinya. Bapak minta cari di sana pelanggaran kalian itu menyangkut tentang apa, ya, dijelaskan. Bapak minta, dan cari di sana nanti kesimpulannya apa, solusinya, pelanggarannya tentang norma nilai Pancasila yang mana. Silakan, ya, dibuat, ya. Tidak, yang di sini di LKPD-nya langsung kalian jawab di kertas dulu, ya. Kita langsung dijawab, saling dulu langsung, ya. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan dibuat dan minta dibagi rata tugasnya dalam satu kelompok. Tidak ada teman kalian yang diam, ya, dibagi ada pekerjaannya ini cepat selesai dan cepat. Tolong gunakan waktu diskusinya ini dengan bagus. Kita pahami dalam satu kelompok itu pelanggaran atau nilai-nilai yang memang bersimpangan dan nilai-nilai Pancasila. Kalian ambil yang mana dalam satu kelompok itu? Apakah nilai Pancasila dalam sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima? Tolong benar-benar diperhatikan, ya. Jangan sampai kalian dua tapi tidak tahu apa yang kalian buat dalam satu kelompok itu. Perhatikan, disimak, dan diperhatikan.
Ya gini ya, nanti kalian kalau sudah selesai ya, kalian menjelaskan tadi itu yang di awal kalian pilih salah satu pelanggaran yang ada penyimpangan antara nilai Pancasila ya, kalian tempel di sana, kalian jelaskan pelanggarannya, kalian cari solusinya, simpulkan itu ya, dan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah semuanya hasil karya dalam satu kelompok itu sudah selesai, persiapkan diri nanti untuk presentasi maju ke depan satu orang dalam satu kelompok. Nah, Bapak nanti akan menilai kalian, ya.
tanpa nilai. Siapa di sini yang aktif dalam kelompok ini, otomatis nilainya pasti akan lebih tinggi. Ya, itu Bapak minta. Ya, di dalam nanti memberikan yang namanya presentasi, tolong Bapak minta yang jelas, dan nanti silakan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok lain silakan diajukan ke teman yang presentasi. Itu ya, ngerti? Nah, silakan dibuat, dilanjutkan lagi. Oke, nah itu dari hasil diskusi kalian sudah siap untuk melakukan presentasi? Sudah. Oke, nah Bapak minta siapkan diri dalam satu kelompok ini untuk maju satu persatu, ya. Silakan nanti yang mewakili kelompok kalian melakukan presentasi di depan. Setelah melakukan presentasi, nanti silakan tanyakan dari kelompok lain, ya. Tanyakan dari yang sudah presentasi tersebut. Bapak nanti membatasi pertanyaan itu cukup satu pertanyaan dalam satu kelompok. Jelas? Oke. Nah, sekarang dari kelompok yang pertama tampil, silakan dari kelompok 1, silakan. Oke, silakan dari kelompok 1, Bintang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Bintang, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, langsung saja lanjut ke materi yang akan saya bawakan. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Bila kita memiliki teman yang berbeda agama yang sedang beribadah, alangkah baiknya kita menghargai dan tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Kesimpulan dari pengamalan sila pertama ialah kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki agama dan keyakinan terhadap adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menurut pendapatmu, apa manfaat kita mempelajari dan mengetahui nilai-nilai Pancasila yang ada? Dapat tersosialisasi bahkan terinternalisasi diri pribadi generasi muda, khususnya mahasiswa, dan dalam diri mereka akan tumbuh sikap demokratis. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Oke, nah itu tadi presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Bintang. Nah, silakan Bapak memberikan sekarang waktu buat kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Silakan dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Oke, dari kelompok 2 silakan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Desi dari kelompok 2. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, silakan. Mengapa kita tidak boleh mengganggu orang pada saat beribadah? Silakan, apakah langsung dijawab? Ya, dari kelompok 1 silakan. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sarah. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Jawabannya, karena mengganggu atau menghalangi seseorang untuk beribadah adalah perbuatan yang tercela. Setiap agama melarang mengganggu ibadah seseorang. Oke, ya, tepuk tangan dulu. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok 3 silakan. Berikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Tri Dinawati. Saya ingin memberi pertanyaan kepada Bintang. Bagaimana sih cara kita menyikapi pada teman yang berbeda agama? Ya, silakan ditanggapi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Abel. Sini saya akan menjawab pertanyaan. Saling menghormati dan menghargai perbedaan pada pertemanan, tidak mengganggu teman pada saat beribadah. Iya.
kasih tepuk tangan dulu. Ya. Oke, silakan. Duduk kita. Ya. Nah, yang jelas tadi pelanggaran di sila pertama dari kelompok 1 itu adalah yang jelas merupakan suatu pelanggaran yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang ada pada Pancasila. Ya, sudah dijelaskan tadi dari kelompok 1, sungguh bagus sekali ya. Jadi ya, hasil presentasi yang sudah diwakili oleh ketiga kelompok, dari kelompok 1 Bintang, dari kelompok 2 itu Sinja, dari kelompok 3 itu Yunita. Sudah bagus sekali. Tepuk tangan buat ya. Nah, di sini tadi Bapak sudah menilai kalian ya dalam proses pengerjaan kelompoknya ini ya, pengerjaan problem atau permasalahan yang permasalahan ini sudah kalian buat, sudah kalian temukan solusinya dan langsung kalian presentasikan. Itu sudah bagus sekali. Tapi di sini ada di penilaiannya bagi Pak, terutama siapa yang aktif dalam pembelajaran ini, Bapak memberikan nilai yang besar kepada mereka. Ya, itu. Dan juga ada yang memberikan pertanyaan dan memberikan tanggapan juga Bapak berikan di sini buatnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk di pagi hari ini senang dengan melakukan pembelajarannya? Senang. Ya, semoga seterusnya ini pembelajaran ini terus seperti ini ya. Kalian itu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan Pak juga semangat untuk mengisi dan mengajar kepada kalian. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, nah kesimpulannya, kalian belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, di sini Pancasila sebagai dasar negara itu berarti adalah Pancasila sebagai pengatur ya dalam menyelenggarakan sebuah negara. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah sebagai pedoman hidup bertingkah laku bangsa Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, Pancasilanya ada di sana, ada aturan-aturan yang berlaku yang harus kalian hindari dan kalian harus mentaati aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Artinya penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila itu tolong Bapak minta dihindari hal-hal tersebut. Contohnya seperti tadi ya, tentang bullying seperti itu, kalian di sekolah tolong itu dihindari karena yang namanya kita sebagai warga negara Indonesia adalah sifatnya di sini adalah kekeluargaan. Buka Android kalian. Pak akan memberikan tautan tentang Google Form. Ya, di sana Pak ingin sampai manakah pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Oke, silakan dibuka tautannya itu dan dijawab. Ya, silakan Pak kasih waktu 6 menit untuk mengisi itu. Ini sebagai penilaian kalian, ya, sebagai penilaian kalian. Dan tolong silakan jawabnya dengan hati-hati, sesuaikan dengan apa yang kalian dapatkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan nilainya itu bagus ya. Silakan dijawab. Sudahkah anak-anak? Sudah ya? Oke, silakan dimasukkan Android kalian. Ya, nanti di sistemnya itu pasti akan muncul jawaban ya, akan muncul nilai-nilai yang sudah kalian jawab tersebut.
Oke. Nah, Pak lanjut. Ya, untuk pembelajaran di pagi hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, terima kasih banyak ya. Tapi dasarnya dari menyenangkan itu kalian juga bersemangat dalam mengikuti pembelajarannya ya. Nah, Bapak informasikan untuk minggu depan kalian akan berlanjut ke materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, setelah Pancasila kalian beralih ke Undang-Undang Dasar. Ya, di sana karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dipisahkan. Ya, itu. Nah, Bapak minta silakan nanti sebelum pembelajaran di minggu yang akan datang itu akan berlangsung, Bapak minta tolong siapkan diri mulai hari ini dan untuk seterusnya untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita datang di minggu depan nanti. Ya, tolong persiapkan diri di rumah untuk mengikuti pembelajarannya agar nanti apa dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai di minggu depan. Ya, nah untuk sekarang Bapak minta semuanya berdiri. Oke, silakan Bapak minta Cynthia untuk memimpin temannya berdoa setelah kita melaksanakan kegiatan di pagi hari. Oke, silakan Cynthia. Baik, pembelajaran kita sudah akhiri. Sebelum itu kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Ya. Oke, nah pembelajaran Bapak akhiri ya. Nah, untuk selanjutnya perlu dipersiapkan lagi dan untuk sekarang sampai jumpa dan selamat pagi. Yang terakhir coba kita sebutkan ya dari SMP kita. SMP Negeri 2 Melaya. Kita